Iya. Baguli pulang. Batamuan pulang. Lawan kita. Ya, di acara Dua Bararamang nang mengiau menampilkan bintang tamu Bapak Awek Widudu. Hadi Widudu. Widodo. Widodo. Terus sini di Jawa Widodo. Mau sini di acara Istana Bararamang lo Widudu. Itu beliau aktivis sosial di bidang pendidikan wirausaha. Sebelum kita menggali, sebelum kita menakuni hal-hal nang apa gerang pendidikan wirausaha nang beliau gelutina itu masih kita betakunan Seputaran pengalaman seputaran sidin yang unyuk-unyuk iba bulik Tanjung Jawa nih nah kisah ya lah iba nang apa aja di bulik ke Jawa SMA di Jember habis itu kuliah di mana jadi Maritim Jakarta nah kenapa kisah pulang maka bebulik pulang ke Tanjung itu nah jadi kisahnya itu tahun 2006 tuh bebulik ke sini jadi tahun 2003 2004, 2005 itu bangkrut. Bangkrut jadi kapalnya bangkrut. Kada. Jadi ulun ini bisi lembaga pelatihan, kursus LPP. ya LPK Pradata ngarannya. Oh itu di Jawa dulu. Di Jawa. Kisah di Jawa. Ya, kisah di Jawa. Jadi kita berdiri tahun 96 itu sudah punya lembaga pelatihan namanya LPK Pradata. Nah, dengan kurun perjalanan waktu tahun 2005 ini bangkrut. Habis total. Gak ada bisi apa-apa. Sampai ulun ini perokok berat kalau. Nah, sampai ngarannya puntung rokok itu sampai ulun ngerokok. Sampai gak ada bisi apa-apa. Ya. Jadi kantor tutup, komputer habis, sudah lo kayak itu. Nah, jadi tahun 2006 berpikir hendak hijrah. Nah, hijrah itu berangkat ke Kalimantan, ke Tabalong sini, itu menggadekan di Pegadaian. Jadi mengatasi masalah tanpa masalah ujarnya, jaga itu nala. Jadi waktu itu 450.000 bahari. Ya. 2006 malah. 2006. Nah, habis itu nukar tiket, naik bis ya. Nah, sampai bandara Samsudin Nor itu duit tinggal 25.000. Jadi kan bisa apa-apa. Ini mohon maaf ulang memotong. Pian hijrah itu sorangan dulu lah. Sorangan. Ke Kalimantan. Iya, ke Tabalong nih awalnya sorangan. Jadi tinggal 25.000 nyampe Tabalong kita naik ngarannya taksi itu kalau taksi yang L300 tuh nah. Taksi kol kayak itu nah. Nah, jadi ulun bepada kayak apa amun kena dibayari di Tanjung Kawak kah kayak gitu nah. Ya Kawak aja. Ya udah akhirnya kita nyampe di Murung Puda di tempatnya kakak itu dibayari. Nah, ketemu lawan mama. Mama itu nangis melihat tulan. Jadi ya sudah muka hirang, kurus kayak itu nah. Ngarannya. Nah, itu di situ awal hari Selasa datang, tapi alhamdulillah hari Kamis itu saya udah bisa mendapatkan penghasilan 500.000. Wah, luar biasa. Nah, kok ada bisi HP, kok ada bisi lembaga, kok ada bisi kantor. Nah, cuman memodali di Tanjung ini awalnya cuman kemampuan aja. Jadi bidang komputer, ulun awal start itu adalah ngelesi ke rumah-rumah. Dan metode ini yang sekarang saya terapkan ke anak didik saya. Bahwa untuk membangun sebuah usaha itu tidak harus punya uang. Tidak harus punya kantor. Yang paling penting adalah punya kemampuan. Dan ini yang saya terapin itu istilahnya kada copy paste dari Google, tapi ada dari pengalaman sendiri. Nah, waktu itu saya berpikir kalau ngarannya kepala bagian, Pak Camat, manajer, ini pasti ngarannya duit bisi. Ya kalau fasilitas bisi. Nah, cuman waktunya kada bisi. Nah, akhirnya itu yang saya lihat peluangnya. Ngelesi ke rumah-rumah. Jadi ngelesi waktu itu orang satu itu 1.500.000 sebulan. Kada, 17 hari aja. Wah. Gitu. Jadi sehari cuman sejam. Datang ke rumahnya, ulun nunjukin teksnya, materinya ajari. Sejam bulik. Esok kayak itu pulang. Nah itu selama 17 hari. Bisa? Bisa.
alhamdulillah dari sebulan ya bisa ada 3 sampai 4 orang. Nah itulah yang awalnya saya tabung. Akhirnya baiki tempat, akhirnya beli komputer, akhirnya berdirilah lembaga pelatihan itu. Jadi dari situlah sebetulnya kita belajar bekerja cerdas, bukan kerja keras. Betul. Nah, yang paling penting mau bikin usaha tidak harus punya uang. Tapi karena apa? Kita ini sudah diberi fasilitas oleh Allah. Yaitu pikiran, tangan, pengetahuan itu yang kita lakukan. Dan di Tabalong ini sangat potensi sekali. Yang artinya bisa dikembangkan seperti itu. Itu awalnya. Nah, jadi ketika kita sudah nabung, akhirnya 1 tahun si Nyonya tak kirimin. Dijemput. Oh, kadang jemput, kadang dijemput. Kirimi aja. Ongkosnya kirim. Tulak ke Tanjung. Nah, anak-anak bertiga, 4 jua. Kayak itu. Jadi akhirnya tinggallah di Murung Pudak sampai hari ini. Rajaki pian iya di Tanjung. Tabalong. Bahasa kita di Banua di orang Banjar nih apabila sudah taminum banyu Banua bebulik pulang. Bahari SMA ada salah diam di sini. Iya bujur. Soal belum BN bahari SMA. Masa pidaan di lapangan Murung Pudak. Di Porkam. Di Porkam situ berjalanannya situ. Main bal. Cuma Pak Awek. Iya. Radit lah. Ini penasaran. Pian kuliah di pelayaran di kemaritiman. Harat komputer malah jadi mengurus segala macam. Kayak apa kisahnya itu? Imbah maritim boleh jadi komputer. Nah, istilah awalnya itu adalah the power of kepepet. Istilahnya itu the power of kepepet. Mantap itu. Ya, awalnya itu semua kepepet. Bagaimana saya bisa menghidupi istri saya, menghidupi anak saya untuk bisa sekolah. The power of kepepet. The power of kepepet. Oh, kepepet itu kan kampung di Mahe itu. Apa itu? Kampung Kampung kepepet. Jadi istilahnya the power of kepepet. Jadi istilahnya mau nggak mau harus mau. Bisa nggak bisa harus bisa. Akun kada akun harus akun kayak itu nah. Kon payakon ya, akun bujur. akun lah. Akhirnya mau kada mau belajar ke komputer itu. Jadi otodidak ya belajar seorang. Kada suah bang kursus. Karena Anda kursus kada bisa duit. Nah itu. Anda kursus kada bisa duit. Nah, mau kada mau belajar seorang. Nah, alhamdulillah dengan otodidak itu akhirnya bisa semuanya. Jadi kalau orang bilang itu kan itu ilmu tampak. Jadi kalau ilmu tampak itu pasti bisa dipelajari. Yang gaib aja bisa. Mengertilah Radet ilmu tampak. Artinya ilmu melihat, maitihi, belajar memikirkan. Ilmu tampak, kami on tampak. Kayaknya tak tinggal. Artinya bahasa kita tuh visual. Visual nih sandal. Itu sandal. Capal. Iya. Jadi ini ulun mohon maaf. Model menyimpulkan pang dari kisah pian nih. Notulen lah pian jadinya lah. Enggak mau pian menyimpulkan apa pian kita. Artinya nangkawa kita ambil dari kisah beliau ini bahwa bujur bila kapepet kapelipitan bahasa Banjar gitu akalan jadinya harus kun payakon dari payakon hakon kada hakon harus hakon. Nah, lanjut. Jadi pian sebelum ka mana aja pian tadi ka Tanjung tahun 2006 tuh gara-garanya apa? Bangkrut, maulah apa? Lembaga pelatihan apa ngaranya Pradata. Nah di Jawa itu bergerak bidang komputer tadi bang. Komputer. Nah kenapa tertarik itu malah itu tadi Jawa tuh? Jadi memang ya karena saya ada satu hal yang istilahnya yang harus kita perhatikan. Jadi passion sama diri kita. Bahasa kerennya passion guys. Passion. Jadi kita apa sih hobiku gitu. Apa sih kesenanganku kan gitu. Itu yang dijadikan kerjaan lah. Iya, betul. Iya. Nah, akhirnya saya senang di komputer, saya mendirikan lembaga pelatihan komputer. Nah, karena kalau namanya teknologi sampai kapanpun nggak pernah habis. Iya, muncul. Nah, itu yang pengembangannya yang saya pikir ke depannya seperti itu. Ingat waktu kita zamannya kita halus dulu,
orang melihat TV aja lah. Kita terkumpul di rumah Pak RT atau di rumah kepala desa. Iya. Bareng-bareng kayak itu kalau Satu channel ya bersamaan. iya, satu channel TVRI aja zaman saya itu. Nah, tapi hari ini apa yang terjadi? Banyak lah. Setiap rumah ada yang udah bisa TV semuaan. Bahkan ada yang bisa 3, 2. Nah, begitu juga komputer. Komputer tuh kena tiap orang bisa laptop sudah. Bujur. Jadi bukan barang mewah lagi dan ini sebuah kebutuhan. Cuman pertanyaannya, dari semua orang yang punya TV, berapa orang yang bisa servis TV? Nah, Iya. Dari semua orang yang punya laptop, berapa orang yang bisa servis laptop? iya. Nah, itu yang harus kita ngelihat peluangnya. Peluang. Iya, itu di situ. Intinya melihat peluang dan kesempatan lah ya. Iya. Asal jangan kesempatan dalam kesempitan aja. Itu ceritanya. Iya, betul. Nah, Pian, Pian, ayo lanjut tadi. Pian banyak kira-kira nang hana ditakunakan. Ini mendengari bubuan nang Pian bepadahan Pian teh. Mencari ilham. Jadi tadi enggak. Jadi ini Pian ini jadi contoh atau teladan kita nang anom-anom ini bahwa setiap merasa anom bisa tahu ulun pada beliau. Nah jadi kayak ini. Ini mohon maaf karena dilanda musibah bangkrut tadi itu otomatis galau nih ceritanya lakiannya lah. Galau lakian. Nah, motivasi kira-kira apa nang mau Pian kawa untuk bangkit Semangat lagi. Semangat lagi. Nah, jadi mungkin pemirsa juga nang di rumah tuh kawa menerapkan ambil dari ambil hikmahnya namanya. jadi kisahnya kayak ini. Jadi kita punya rasa tanggung jawab. Sedih kisahnya. Memang dasar sedih itu, Pak. Dasar istilahnya, makanya orang-orang yang bangkrut, miskin, itu sangat menyedihkan. Karena kenapa? Ya disepelein orang, diabaikan orang, dan kadang-kadang teman sendiri menjauh. Nah itu yang memacu diri saya bahwa saya akan tunjukkan bahwa saya bukan orang miskin. Karena saya harus kaya hati, kaya ilmu. Kaya harta nanti ngikut sendirinya. Nah, konsep itu dan saya punya rasa tanggung jawab kepada keluarga saya. Bagaimana kalau anak-anak saya gagal? Bagaimana kalau rumah tangga saya tidak harmonis? Karena ekonomi ini sangat berpengaruh. Nah, konteksnya itu yang memacu diri saya untuk mengembangkan sebuah usaha. Nah, tapi karena kita keterbatasan dari sebuah modal, dan saya punya prinsip bahwa untuk membangun usaha nggak harus punya modal, karena kita udah dikasih modal oleh Allah. Dan itu harganya miliaran. Gitu. Nah, gigi Pian aja ulun cabut, kada boleh kalau 75 juta satu. Nah, itu udah modal kita. Tangan kita berapa? Hilang satu. Nah, makanya itu yang kita kembangkan. Gitu. Jadi alhamdulillah tahun 2006, 2007, 2008 sudah berdiri juga di Tabalong. 2010 itu sudah kita membuka pelatihan komputer gratis. Apa ngarannya dulu tuh? Ngarannya ya gak ada ngarannya waktu itu. Oh, jadi LPK kada ada ngarannya lah. LPK-nya ada. LPK Pradata Komputer. Gitu. Cuman pelatihan komputernya itu gratis total buat masyarakat Kabupaten Tabalong waktu itu. Jadi istilahnya promosi awal. Memperkenalkan. Kayak itu kisahnya. Iya Pradata ngarannya. Pradata. Tadi ngejar kan ada ngarannya. Jadi ada ngarannya. Mun Pradata suah mendengar. Jadi pian ampunnya lah itu kan. Iya, alhamdulillah kayak itu. Nah, jadi kas ini imbah boleh ke Jawa tuh lah, imbah bangkrut di Jawa masalah komputer, Pak? Usaha apa? LPK komputer Pradata. Kas ini mulai Pradata pulang nih. Iya, betul. Kenapa kada nebubah ke lain aja gitu gentin lagi bangkrut dada. Karena gini istilahnya mahal ini. Pradata itu amun disingkat itu PD. PD, percaya diri. Percaya diri. Pencari duit. Pemburu dolar. Kisahnya kayak itu. Bujur. Jadi mau tetap mempertahankan yang doang. Iya, kayak itu Bang kisahnya. Panjang lebar Bang nang Sidin sampaikan nih. Banyak hikmah yang kita ambil. Kadang-kadang kapan hikmah nih. Sari ke rumahnya kan. Hikmah di rumahnya. Iya. Jadi kita sambil ada iklan pariwara anak-anak lalo didengari apa-apa pepadahannya sambil kami behinak-hinak dahulu. Jangan kemana-mana, tetap di acara Dua Beremang episode aktivis sosial
di bidang pendidikan wirausaha bersama Bapak Awek Hadi Widodo.